Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja, kalau tidak bisa no comment saja. Karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Kehidupan di dunia ini sungguh sangat singkat sekali. Bahkan sangat jarang sekali yang diberikan kelebihan untuk bisa hidup lebih daripada 100 tahun. Bahkan sangat singkat lagi bagi para jomblo yang hidupnya masih sendiri karena tidak ada yang menemani. Hidupnya pun sunyi dan sepi, dan mantannya pun pergi lagi. Allahu Akbar. Kehidupan ini adalah rentang waktu pergantian antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Kita sebut saja ruang-ruang itu adalah slide-slide yang bergantian. Slide-slide kehidupan yang bergantian. Dari mulai slide alam ruh, alam rahim, alam dunia ini kita, kemudian alam kubur, dan seterusnya. Sampai kita nanti menemukan slide terakhir. Slide yang paling abadi, yaitu adalah akhirat. Nah, layaknya sebuah perjalanan kita hidup di dunia ini, tentu banyak sekali yang kita butuhkan, banyak sekali keperluan. Yang pada hakikatnya kebutuhan dan keperluan ketika hidup di dunia ini adalah beribadah. Nah, inilah kemahabesaran Allah. Dengan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas, kebutuhan untuk kita beribadah dan untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala berikut dengan petunjuk-petunjuknya. Sedangkan berdoa adalah merupakan salah satu dari bentuk ibadah, yang dimana di dalam doa itu kita bisa memanjatkan semua kebutuhan kita, semua keinginan kita, sehingga Allah nanti mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa sih yang sering kita pinta di dalam doa? Kekayaan, rumah, emas, pangkat, jabatan, istri solehah, mengharapkan orang hancur, mengharapkan mantan kembali, atau mengharapkan seperti lagu guys ya. Jadi apa kebutuhan kita sebenarnya? Bingung, karena mungkin kita nggak tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhkan itu. Nah, oleh karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita itu, makanya kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terutama adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika petunjuk itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya pun akan mengikuti, akan hadir. Mungkin saja selama ini kita berdoanya itu ternyata bukan kebutuhan kita, yang harusnya kita meminta petunjuk, kita malah meminta yang lainnya mungkin. Mungkin saja kita meminta kaya, meminta uang, meminta istri. Dengan kekayaannya malah apa yang terjadi? Karena itu belum kita butuhkan. Dengan kekayaannya kita malah kikir. Dengan uang itu kita malah membeli tempat-tempat maksiat. Kemudian kepada seorang istri pun kita malah menyakiti. Teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada doa yang sangat singkat sekali yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berisi tentang sebuah doa dimintakan petunjuk dan dikuatkan dalam petunjuk itu, dibimbing, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meminta petunjuk sudah dikabulkan. Nah, ketika kita menjalani petunjuk itu, kita nggak belok kanan, nggak belok kiri, kemudian lurus lagi, enggak. Insya Allah istiqomah. Nah, doanya saya bacakan ya. Hadis ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dimana saat itu Rasulullah berbicara langsung kepada Sayyidina Ali dan menginstruksikan kepada Sayyidina Ali untuk selalu berdoa dengan kalimat ini. Allahumma hdini, ya Allah tunjukkanlah aku, berikanlah aku petunjuk, wasaddidni, dan berikanlah aku kebenaran dalam petunjukmu itu ya Allah. Kuatkan aku dalam petunjukmu itu. Bimbinglah aku, berikanlah aku panduan dalam petunjukmu itu ya Allah. Atau di hadis yang lain di bawahnya, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain teksnya seperti ini. Allahumma, wahai Allah, inni sesungguhnya diriku
as'aluka, meminta kepada Engkau ya Allah, al-huda, petunjuk, wasadada, dan kebenaran dalam petunjuk itu ya Allah, bimbingan dalam petunjuk itu, panduan dalam aku menjalani petunjukmu ya Allah. Rawahu Muslim. Nah, mudah-mudahan ini adalah opsi doa-doa yang bisa kita panjatkan, dan betapa pentingnya doa ini ketika sehabis sholat ya, yang insya Allah kembali meneguhkan kita bahwa ternyata yang kita butuhkan itu, yang paling esensial, substansial itu adalah petunjuk dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah ada petunjuknya, ketika sudah ada panduannya, pasti semua kebutuhan kita yang lainnya pun akan mengikuti, akan menopang. Nah, mudah-mudahan kita mengharap dengan selalu berdoa kepada Allah ini bisa memberikan kita perubahan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kata Deddy Corbuzier mah good people ya, apa gitu. Kalau kata Rocky Gerung kan smart people, atau kebalik gitu saya kata. Nah, kalau kata Baitul Ahad, ngobrol juga ibadah, berpikir pun ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.